Kalau semuanya, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal membongkar fondasi filosofis yang menggerakkan sebuah penelitian kualitatif. Kalian tahu kan, seringnya kalau ngomongin metodologi riset, kita pasti langsung buru-buru mikirin pengumpulan data, kayak gimana ya cara wawancaranya, atau observasinya di mana nih. Padahal, jauh sebelum satu pertanyaan pun diajukan, ada semacam alam semesta tak kasat mata yang isinya keyakinan dan asumsi kita, yang beroperasi di belakang layar. Nah, hari ini kita akan mengupas prinsip-prinsip inti dari John Way Creswell, yang nggak cuma ngebentuk apa yang kita pelajari, tapi juga gimana cara kita melihat dunia itu sendiri. Sebagai permulaan, coba deh kita pikirin gimana pandangan dunia seorang peneliti itu bisa secara langsung membentuk hasil akhir risetnya. Penelitian kualitatif itu sama sekali bukan mesin kaku, di mana kalian tinggal masukin data dan tiba-tiba keluar fakta absolut. Sama sekali nggak gitu. Seperti yang bakal kita lihat, ini tuh sebuah proses yang sangat hidup, rumit, dan terus berevolusi. Semuanya sangat bergantung pada siapa peneliti, itu latar belakangnya, sampai lensa budaya yang dia bawa. Jadi, tahap paling awal dari sebuah riset justru dimulai dari kepala kita sendiri. Creswell punya kutipan yang pas banget buat gambarin hal ini. Dia mengibaratkan penelitian kualitatif itu kayak menenun kain yang rumit. Dan metafora ini bakal terus kita pakai ya. Jadi, penelitian itu bukan sekedar soal numpuk-numpuk data. Setiap partisipan yang kalian ajak ngobrol, setiap observasi kecil di lapangan, itu ibarat sehelai benang. Tapi benang-benang ini kan nggak mungkin nyatu sendiri ya kan? Nah, keyakinan kalian, kerangka berpikir, dan metode yang kalian pilihlah yang akhirnya menenun benang-benang itu jadi sebuah karya yang bermakna. Oke, ini peta jalan kita buat ulasan hari ini. Kita bakal bergerak dari konsep makro tentang jalinan penelitian, masuk ke asumsi filosofis inti, memilih lensa kerangka interpretatif, melihat kerangka kerja keadilan sosial, sampai akhirnya mengerucut ke 5 pendekatan spesifik di lapangan. Yuk, kita mulai! Kita masuk ke bagian pertama. Jalinan penelitian kualitatif menyiapkan alat tenun. Ibaratnya nih, sebelum kita mulai merangkai benang, kita butuh alat tenun yang kokoh. Di dunia riset, alat tenun ini adalah keyakinan dasar kita. Sadar atau enggak, kita semua bawa keyakinan yang tersembunyi ke dalam karya kita. Bisa jadi itu terbentuk dari lingkungan sekolah dulu, komunitas tempat kita nongkrong, atau buku-buku yang kita baca. Mengakui adanya alat tenun ini adalah langkah pertama yang paling krusial. Kenapa? Karena kalau kalian nggak paham fondasi filosofis kalian sendiri, arah riset bisa jadi berantakan. Atau yang lebih parah, kalian bisa nggak sadar memaksakan sudut pandang kalian ke partisipan tanpa kalian sadari. Nah, sekarang di bagian kedua, kita bedah asumsi filosofis inti, alias 4 pilar penelitian. Mungkin istilah-istilah akademis ini kedengarannya berat, tapi mari kita bikin simpel. Pilar pertama, ontologi. Intinya cuma satu pertanyaan, apa sih sifat realitas itu? Kalau di penelitian kualitatif, poin kuncinya adalah menyadari bahwa realitas itu nggak cuma satu. Realitas itu ganda dan sangat subjektif. Beda banget sama riset kuantitatif yang ngejar satu kebenaran objektif yang kaku. Makanya, di laporan kualitatif, kita sering banget lihat kutipan langsung dari banyak orang karena kita memang mau nunjukin kalau realitas itu diciptakan dari berbagai sudut pandang yang beda-beda. Terus pilar kedua adalah epistemologi. Ini ngebahas gimana sih cara kita tahu apa yang kita tahu. Nah, karena kita percaya realitas itu diciptakan secara subjektif, kita nggak bisa tuh cuma duduk di balik meja kerja yang steril. Kita harus benar-benar terjun dan meminimalkan jarak dengan subjek penelitian kita. Makanya para peneliti kualitatif rela menghabiskan waktu berbulan-bulan di lapangan membaur sama partisipannya. Karena pengetahuan itu didapat dari kedekatan, bukan dari jarak. Masuk ke pilar ketiga, aksiologi. Ini tentang peran nilai-nilai dalam riset. Kalau sains tradisional sering banget ngotot bilang mereka itu 100% objektif, peneliti kualitatif malah santai aja bilang, semua riset itu pasti bawa nilai-nilai dan bias tertentu. Dan itu nggak masalah. Yang penting di studi kualitatif, kalian dituntut untuk transparan. Kalian harus berani menceritakan latar belakang, nilai-nilai, sampai bias pribadi kalian sejak awal, biar pembaca tahu lensa apa yang lagi kalian pakai. Dan pilar keempat adalah metodologi. Ini proses yang sifatnya induktif, alias dibangun dari bawah ke atas. Alih-alih bawa teori gede buat diuji secara kaku, kita justru ngebiarin teori itu muncul perlahan dari cerita-cerita kecil di lapangan. Dan yang paling asyik, metodologi ini super fleksibel. Kalau di tengah jalan kalian ngerasa, wah kayaknya pertanyaanku kurang pas nih. Kalian bisa langsung ubah arah dan nyesuaiin desainnya saat itu juga. Coba deh lihat tabel ini. Ini benar-benar contekan visual yang keren banget. Di sini kelihatan jelas gimana 4 pilar filsafat tadi langsung berdampak ke hal-hal praktis.
Kalian bisa lihat di kolom kanan, gimana konsep abstrak macam epistemologi itu diterjemahkan jadi keputusan nyata, seperti memilih kutipan langsung partisipan buat jadi bukti utama dibanding sekedar data statistik. Jadi jelas ya, paham soal filosofi ini bukan cuma buat gaya-gayaan akademis, tapi ini beneran buku panduan praktis kalian di lapangan. Lanjut ke bagian ketiga, lensa kerangka interpretatif. Nah, alat tenun udah jadi, sekarang waktunya milih rona pewarna untuk kain kita. Pemilihan lensa ini ibarat spektrum yang luas. Di satu ujung, kalian mungkin pakai gaya post-positivisme. Pendekatannya masih kualitatif, tapi sangat logis, terstruktur, dan sering nyari sebab akibat. Mereka pendekatannya lebih kayak ilmuwan di lab gitu. Nah, di ujung satunya lagi, ada konstruktivisme sosial. Kalau kalian pakai lensa ini, kalian bakal jauh lebih fokus pada gimana orang-orang saling berinteraksi buat memaknai hidup mereka. Kalian bakal ngajuin pertanyaan yang lebih terbuka dan ngebiarin partisipan nyetir arah obrolannya. Di bagian keempat ini, kita masuk ke ranah yang lebih berani, kerangka kerja keadilan sosial untuk mengadvokasi perubahan. Nah, terkadang riset itu tujuannya bukan sekedar memahami realitas, tapi benar-benar buat mendobrak tatanan yang ada. Kerangka kerja transformatif ini bakal ngasih tekstur yang kuat di tenunan kalian, mulai dari teori feminis yang menentang dominasi gender, teori kritis ras yang membongkar rasisme struktural, teori queer yang melihat identitas itu cair dan gak kaku, sampai teori disabilitas yang mendobrak pandangan medis kuno bahwa disabilitas itu adalah sebuah kerusakan. Kalau kalian pakai kerangka ini, niatnya jelas, riset kalian bukan cuma observasi netral, melainkan senjata buat aksi reformasi nyata. Kalian mungkin mikir, terus kenapa sih urusan filosofi ini krusial banget buat gue? Jawabannya simpel tapi fatal dampaknya. Bayangin kalian lagi ngajuin dana atau ngirim jurnal buat direview. Kalau asumsi tersembunyi kalian nggak nyambung sama ekspektasi dari badan pendanaan atau para reviewer, riset kalian bisa langsung ditolak. Mereka butuh kejelasan soal logika yang ngebangun karya kalian. Makanya, kalian harus bisa menyuarakan lensa yang kalian pakai ini dengan sangat gamblang di proposal kalian. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, 5 pendekatan penelitian. Saatnya merajut benang terakhir. Disinilah semua yang kita obrolin dari tadi akhirnya menyatu. Setelah tahu alat tenunnya dan warna benangnya, kita milih teknik jahitannya. Kalau kalian mau ngegali cerita hidup satu orang secara intim, pakailah penelitian naratif. Pengen tahu rasa duka atau pengalaman spesifik dari sekelompok orang? Fenomenologi adalah alatnya. Kalau kalian malah mau bikin teori baru dari nol, grounded theory yang harus dipilih. Buat menyelami budaya sebuah kelompok, terjunlah pakai etnografi. Dan buat ngebedah satu fenomena spesifik di satu waktu tertentu, studi kasus adalah jawabannya. Jadi, kesimpulan besar yang harus banget diingat di sini adalah semua istilah filosofis di awal tadi sama sekali bukan basa-basi akademis yang membosankan. Itu adalah cetak biru kalian, pandangan kalian soal realitas dan kerangka lensa yang kalian pilih, itu yang bakal mendikte 100% apakah riset kalian ujungnya berbentuk etnografi, narasi, atau grounded theory. Keputusan di tingkat filosofis ini mengubah segalanya, mulai dari cara nulis pendahuluan sampai gimana kalian ngetes validitas data di lapangan nanti. Nah, sebelum kalian merancang riset berikutnya, coba deh renungkan pertanyaan provokatif ini. Asumsi tersembunyi macam apa sih yang selama ini membentuk lensa kalian dalam melihat dunia? Dan dari 5 tadi, pendekatan mana yang bakal jadi senjata kalian buat menenun cerita itu? Luangkan waktu buat menjawab ini, karena jawaban kalianlah yang akan memberikan warna, bentuk, dan nyawa pada setiap helai karya kalian. Terima kasih udah ikut ngebedah materi yang luar biasa ini. Sampai jumpa dan selamat menenun cerita-cerita hebat kalian.